في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom Aleichem Beshem Hamashiach. Beberapa hari ini kita dihebohkan dengan penerbitan buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang ditulis oleh Zaim Ukrowi dan Ruslinawati, terbit tahun 2021 pada halaman 79. Buku ini menjadi heboh karena adanya kesalahan di dalam menjelaskan iman Kristen. Sebetulnya motivasinya adalah untuk memperkenalkan kepada siswa mengenai ajaran masing-masing agama. Tetapi pada penjelasan tentang Kristen Protestan dan Katolik itu ditulis sangat fatal. Tuhannya ialah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal atau Trinitas. Sementara tentang Katolik juga dituliskan Tuhannya sama dengan Kristen Protestan, yaitu Trinitas Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, harus saya kemukakan tidak ada umat Kristen di seluruh dunia. Sebetulnya tidak hanya Katolik dan Protestan, tetapi juga gereja-gereja ortodok yang tumbuh subur di negara-negara Timur Tengah dan Eropa Timur serta Rusia. Tidak pernah ada satupun kelompok Kristen atau gereja Kristiani, baik ortodoks, Katolik maupun Protestan, yang percaya pada Trinitas sebagai Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Sekalipun orang Kristen secara khusus adalah Kristen Katolik dan Kristen Ortodok sangat menghormati Bunda Maria, tapi penghormatan terhadap Bunda Maria ini disebut hiperdulia dan bukan penyembahan terhadap Bunda Maria, apalagi memasukkannya ke dalam ajaran ketuhanan yang disebut Trinitas atau Tritunggal Maha Kudus. Semua gereja Kristen, baik Katolik maupun Protestan maupun gereja Ortodok, Tritunggal itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa itu merujuk kepada eksistensi Allah, wujud Allah. Dan Putra itu kata kiasan untuk kalimatullah atau firman Allah yang kekal bersama Allah dan berdiam dalam wujud Allah. Dan yang ketiga, Roh Kudus yang tidak lain adalah sumber hidup dalam diri Allah sendiri. Roh Kudus ini bersama firman-Nya kekal bersama Allah di dalam wujudnya yang esa. Oleh karena itu, semua gereja berdoa dengan nama Allah Tritunggal yang lazim diucapkan dalam bahasa Yunani, esto onomato patros, ketu iu ketu agiu pneumatos isteos, amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, amin. Atau di dalam bahasa Ibrani, Beshem ha'ab wehaben wiruah hakodes ha Elohim echad, amin. Oleh karena itu, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Tritunggal itu adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Karena viralnya berita ini, dan tentu saja orang Kristen yang imannya disalahpahami akan keberatan karena buku ini sangat mempengaruhi anak didik kita. Bahkan setiap orang yang membaca buku ini, generasi muda,
baik Islam maupun Kristen, karena ini buku pelajaran umum PPKN, akan memiliki opini yang sangat keliru dan menyesatkan tentang kekristenan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, bersyukur bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah dengan cepat mereaksi protes ini dan akan menarik buku itu dari peredaran dan akan merevisinya dengan melibatkan ahli-ahli atau para teolog sendiri yang berasal dari Katolik yang diwakili oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia dan gereja-gereja Protestan yang diwakili oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Tapi pelajaran apa yang bisa kita petik dari kecelakaan sejarah di bidang pendidikan ini? Yang pertama, bahwa kita tidak boleh menilai agama orang lain dari sudut pandang kita. Saya melihat bahwa masih kuatnya paradigma Islam untuk melihat agama Kristen ini yang menjadi sumber dari kesalahpahaman, sekalipun tentu saja mungkin orang yang menulisnya itu tidak menyadarinya. Kuatnya paradigma Islam dalam memandang Kristen inilah yang seharusnya mulai disadari dan digantikan dengan paradigma dialog teologis yang memandang agama orang lain tentu dari perspektif agama yang bersangkutan. Siapakah Bunda Maria di dalam iman Kristen? Apakah yang dikritik oleh Islam itu memang merujuk kepada iman Kristen yang sebenarnya? Dan tentu ini sesuatu yang tidak mudah untuk mengurai kesalahpahaman. Karena saya mengetahui bahwa di dalam kitab suci Al-Quran sendiri memang ada semacam pemahaman yang ditujukan kepada kelompok Kristen tertentu yang keyakinannya memang mirip seperti itu. Laqad kafara ladina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa sesungguhnya Allah itu adalah ketiga dari yang tiga. Tidak ada satupun gereja Kristen, baik Ortodok, Katolik maupun Protestan, yang percaya bahwa Allah itu adalah ketiga dari yang tiga. Nah, buku ini sudah lumayan. Dia mengatakan bahwa ketiganya yang tunggal yaitu Trinitas. Namun Trinitas itu bukan Bapa, Ibu, dan Yesus Kristus. Bunda Maria dan Yesus Kristus. Kemungkinan penulis ini dipengaruhi oleh pemahaman yang diakibatkan karena pembacaan terhadap teks Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 116. Idzqalallahu ya Isa ba'na Maryam a anta khulta linnasit takhiduni wa umiya ilahaini min dunillah. Ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau berkata kepada manusia, jadikanlah saya dan ibu saya ilahaini menjadi dua ilah di samping Allah. Tentu Quran ini tidak salah, karena Quran tentu berbicara tentang konteks zamannya. Dan inilah yang mesti dibedah. Siapakah yang menjadi alamat dari kritik Al-Quran ini? Kalau saudara-saudara membaca sumber-sumber sejarah gereja sebelum zaman Islam, kita akan bertemu dengan tulisan Epifanius dari Salamis yang menulis kira-kira tahun 392 dalam bukunya Panarion. Epifanius dari Salamis ini berbicara tentang adanya dua sekte heretik Kristen atau sekte sesat Kristen yang di satu pihak memuliakan Bunda Maria berlebihan sampai mengangkatnya ke tingkat dewi, dan satunya kelompok sesat lain yang sama sekali membuang dan tidak menghormati Bunda Maria. Kelompok yang tidak menghormati Bunda Maria itu namanya sekte anti-Diko Maria Mitos. Sekte ini
membuang sama sekali Maria di dalam percakapan teologis maupun dalam keyakinan mereka. Kebalikannya, di dalam buku yang sama, khususnya pada bab yang ke-79, dia mengatakan bahwa waktu itu ada sebuah sekte sesat Kristen yang percaya bahwa Bunda Maria itu sebagai dewi yang harus dipuja dan disembah. Lah, inilah yang dikatakan oleh Epifanius dari Salamis, sebuah sekte ini yang tumbuh subur di negara-negara Arab. Dia menyebut ada wanita-wanita, tines gunaikes ekesi enti Arabia, apoton merontis tratis, yaitu wanita-wanita Arab yang mengajarkan ajaran ganjil di kota Trakis atau Trasia. Bagaimana ajaran ganjil itu? Mereka membuat gerobak yang dihiasi dengan begitu indahnya, lalu meletakkan sebuah roti persembahan yang dalam bahasa Yunani dikenal koliridia. Maka sekte ini disebut koliridianisme. Nah, koliridianisme itu mempercayai bahwa Maria harus disembah. Apa tanggapan orang Kristen seperti Santo Epifanius dari Salamis? Dia dengan tegas mengatakan, "Entibi estu Maria." Kita harus menghormati Bunda Maria. Hodi pater ke ios ke agion pneuma. Tetapi hanyalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, proskunisto, yang harus disembah. Tin Maria mideis proskuneto, dan bukan Maria yang harus disembah. Jadi clear bahwa Bunda Maria sama sekali tidak boleh disembah. Dan yang dikatakan oleh Santo Epifanius dari Salamis ini adalah sekte yang ganjil dan sesat. Mereka mempersembahkan korban berupa roti gulung atas nama sang perawan yang kemudian wanita-wanita itu mengambil bagian dalam ritus itu. Nah, saudara-saudara, tentu banyak sekali tafsir-tafsir Al-Quran yang mendukung pandangan seolah-olah bahwa memang ada penyembahan Maria. Tetapi Maria itu seolah-olah ditempatkan sejajar dengan Tuhan, dan itu tidak pernah terjadi. Tetapi ada sebuah tafsir yang ditulis di dalam nada hormat, sekalipun kita memang berbeda, yaitu tafsir Al-Qasimi, yang mengatakan bahwa apa yang dikritik Al-Quran ini bukan Trinitas Kristen, sebagaimana pemahaman Kristiani Ortodoks bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang esa. Sehingga kita semua berdoa dengan Bismillah walibni warahil kudus al-ilahu wahid. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah Allah yang esa. Amin. Tetapi sebuah sekte yang oleh tafsir Al-Qasimi disebut sebagai sekte Maryamiun, sekte penyembah Maryam. Nah, mungkin karena latar belakang pemahaman sejumlah tafsir Quran atau pandangan-pandangan tradisional dari umat Islam yang mendorong Jaim Ukrawi dan Ruslinawati itu tanpa cross-check terhadap kekristenan, yang sebenarnya lalu memprabayangkan bahwa itulah ajaran Kristen yang sesungguhnya. Nah, siapakah Maria di dalam konteks iman Kristiani? Sebetulnya penghormatan terhadap Bunda Maria itu paralel dengan penghormatan umat Islam terhadap Muhammad. Maaf, saya tidak menyamakan. Tetapi inilah metode paralelisasi di dalam perbandingan agama, seperti yang dahulu diperjuangkan oleh Profesor Muktiali, bahkan sampai sekarang berkembang di sekolah-sekolah Islam, UIN maupun di STT, bahwa sesungguhnya dalam iman Kristen, ini dicatat juga dalam bukunya Sayyid Husin Nasir, dalam buku yang sudah pernah diterjemahkan oleh Gus Dur yang berjudul Islam Antara Cita dan Fakta.
Kalau di dalam Islam, firman Allah itu turun atau nuzul menjadi kitab suci Al-Quran. Dan penerimanya adalah Muhammad. Begitu juga di dalam iman Kristen. Karena dalam iman Kristen, kata Sayyid Husain Nasir, bukan firman menjadi kitab Injil. Nah, ini kesalahan juga, makanya dikatakan kitabnya adalah kitab Injil. Kekristenan kitabnya bukan hanya Injil. Injil itu hanya bagian dari perjanjian baru, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di perjanjian baru itu ada kisah para rasul, ada surat-surat Katolik, ada surat-surat Rasul Paulus, ada kitab Wahyu. Plus perjanjian lama yang diwarisi dari umat Yahudi. Karena kekristenan memang muncul dari rahim keyahudian yang dikenal dengan kitab Tanakh. Yang oleh orang Kristen karena pemahaman imannya bahwa Mesias itu sudah datang. Dan zamannya Mesias itu akan membarui perjanjian. Tuhan membarui perjanjian dengan umat Israel dan umat Yehuda sesuai dengan nubuat dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 yang disebut perjanjian baru, Brit Hadasah. Dan yang lama yang disebut Tanakh termasuk Torah, kitab nabi-nabi dan Ketubim. Itu disebut perjanjian lama karena perjanjian baru sudah datang. Nah, seanalog dengan itulah orang Kristen memahami bukan firman menjadi kitab. Orang Yahudi sendiri mengatakan, Dibre Torah Bileson Bini Adam. Kitab Torah itu berbicara dalam bahasa manusia. Begitu juga kitab Injil. Kita tidak mengenal pewahyuan yang secara langsung diberikan malaikat Jibril kepada nabi-nabi. Nah, mungkin dalam pemahaman Islam seperti ini, Nabi Musa menerima Taurat, Nabi Daud menerima Zabur, Nabi Isa menerima Injil, dan Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Dalam pemahaman Islam seperti ini, kemudian penulis memahami orang Kristen seperti pemahamannya tentang agamanya. Dan tentu ini kalau dibiarkan menjadi sebuah bentuk imperialisme doktriner yang menilai agama orang lain dari perspektif agamanya. Orang Kristen pun juga tidak boleh menilai Islam tentang kenabian Muhammad, tentang pewahyuan Quran, tentu dalam perspektif Kristen. Begitu juga Hindu menilai Buddha, Buddha menilai Hindu, Buddha menilai Kristen, dan seterusnya. Karena itu, kalau di dalam Islam penerima wahyu itu Muhammad, di dalam Kristen Bunda Maria. Mengapa? Karena firman menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman dalam iman Kristen itu bukan sekedar kalam secara verbal, tetapi hipostasis ilahi yang berdiam kekal dalam wujud Allah. Melalui hipostasis ilahi itu, Allah menciptakan dengan penuh kuasa, dengan sabdanya, dengan kehendaknya. Sedangkan melalui Roh Kudusnya yang ada dalam diri Allah itu, maka Allah itu bisa berbicara, mendengar, dan berbicara dan mendengar itu sifat orang hidup. Dan sifat hidup itu tentu ada roh dalam dirinya. Inilah pemahaman iman Kristen. Dan ini dibedakan dengan wujud Kristus yang datang ke dunia. Kemanusiaan Yesus itu bukan Allah. Makanya dia berdoa, Eli, Eli lama sabachthani. Makanya dia berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Tentu ini merujuk kepada kemanusiaan Yesus. Seanalog ketika umat Islam memahami ada Quran yang kekal dan ada Quran dalam bentuk lafaz bahasa Arab yang temporal, yang bisa rusak. Begitu juga ketika Yesus menjadi manusia, Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tentu Allah tidak bisa mati. Jangankan mati, Allah itu dalam wujud kekalnya dilihat saja tidak bisa. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa itu artinya firman Allah yang kekal. Dialah yang menyatakan siapa Allah. Sehingga yang tidak kelihatan menjadi kelihatan dalam wujud manusia sempurna, yaitu Yesus Kristus. Kemanusiaannya tetap terbedakan dengan keilahiannya. Makanya penerima firman yang menjadi manusia itu adalah Bunda Maria.
Kalau Muhammad diberikan salam, Bunda Maria pun diberikan salam. Umat Islam juga bersolawat kepada Nabi, maka dalam Kristen, Bunda Maria bersolawat kepada umatnya. Sekalipun ungkapan-ungkapan itu yang dipakai itu mirip dan sama, tentu perbedaan ini tidak bisa dipukul rata dan disamakan begitu saja. Orang Kristen sangat menghormati Bunda Maria, seperti yang dikatakan oleh Epifanius dari Salamis. Karena itu orang Kristen purba, orang Kristen kuno memberikan salam pada Bunda Maria. Kalau Anda mendengar di gereja Maroni, di gereja Syriak, itu pujian yang sangat indah sekali, di mana kita menghormati Bunda Maria, yang dikatakan sebagai walidat al-ilah, artinya dia yang memberi lahir kepada firman yang menjadi manusia. Maka kepadanya diberikan salam. Salamu alaik ya Maryam, memtali'atan nikmatan ar-Rabbu ma'aki, mubarakati anti finisai, wa mubarakatun samaratun batniki Yasu al-Masih, ya Maryam al-Khatisah, ya walidatal ilah, soli li ajlina al-ana wa fisaati mautina. Inilah salam Maria dalam bahasa Arab. Tentu Anda sudah paham semua artinya. Nah, sekalipun dalam gereja Protestan juga tidak ada doa salam Maria, tetapi para reformator juga sangat menghormati Maria. Baik itu Martin Luther, Calvin maupun Zwingli. Jadi kiranya insiden ini tidak membuat orang Protestan kemudian jadi menuduh Katolik, atau sebaliknya ini bisa memecah belah antara persaudaraan ekumenis antara Katolik, Ortodok, dan Protestan. Ini pelajaran penting bagi kita ke depan, agar kita, satu, tidak menilai orang lain dari perspektif kita, dan yang kedua, kita harus mengembangkan dialog teologis yang memandang agama itu sekalipun tidak sama, tetapi bersama-sama. Itulah Indonesia kita, itulah Bhinneka Tunggal Ika kita. Kita tidak sama, tetapi kita harus bersama-sama. Salam Pancasila. Salam alaikum bisem Hamasiyah.